Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Udah lega ya? Wakil Presiden Ganjar Pranowo sudah diumumkan. Dan itu yang kita inginkan sedari dulu. Profesor Mahfud MD. Selamat untuk Profesor Mahfud MD. Malam saya pribadi masih berdoa, mengajak kalian juga sama berdoa membacakan Al-Fatihah supaya nama Profesor Mahfud MD yang diumumkan sebagai Wakil Presiden Ganjar Pranowo. Dan sekarang Alhamdulillah sudah fix. Tetapi di forum pengumuman itu saya nggak melihat Presiden Jokowi. Ada yang melihat nggak? Nggak ada kan? Kemana beliau? Juga nggak melihat Gibran Raka Buming Raka. Kemana beliau? Ternyata menurut informasi Presiden Jokowi masih di luar negeri. Gibran tidak diundang. Ini apa? Ini kode alamkah atau bagaimana? Atau ini bagian daripada strategi juga? Kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Kalaupun menurut saya termasuk orang yang memahami ini adalah persoalan politik. Mungkin, kalaupun pada akhirnya nih, Presiden Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, misal, saya adalah orang yang akan memahami itu. Karena urusan politik. Mau bagaimanapun, beliau adalah presiden. Pada saatnya kelak akan menjadi mantan presiden. Dan luar biasa elektabilitasnya, hingga mungkin, tidak boleh dong ada matahari kembar di PDI. Bahkan kan sudah mulai ada yang menggadang-gadang supaya Jokowi mengganti Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Gitu loh. Ada kan yang mewacanakan seperti itu? Hingga pada akhirnya membuat terganggu mungkin atau bagaimana kita nggak tahu. Tetapi kalau pada akhirnya Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, saya adalah orang yang akan memaklumi itu. Karena ini urusan politik. Nggak haram kan? Nggak dosa kan? Nggak dong. Dan saya kira kita nggak boleh mencaci maki. Kita harus tetap berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Dan kita tetap akan menghargai segala apapun yang menjadi keputusan Presiden Jokowi. Bahwa kemudian kita mau ikut arahan Presiden Jokowi dan tidak pada akhirnya itu diserahkan lagi kepada masyarakat. Mungkin di sini akan beda nih. Ada yang masih tetap ikut instruksi, arahan, dan segala macam Presiden Jokowi. Ada yang tidak. Tapi ya wis lah. Namanya hidup, namanya politik, namanya demokrasi. Tapi persoalan haram dan tidaknya, dosa dan tidaknya, saya kira enggak. Wajar saja di dalam urusan politik. Itu. Mau kemudian masyarakat akan tetap menaruh simpati atau tidak kepada Presiden Jokowi, itu juga persoalan yang lain. Itu ya, itu satu poin. Saya termasuk orang yang akan menghargai segala apa yang akan menjadi keputusan Presiden Jokowi, keputusan politik Presiden Jokowi. Kalian bagaimana? Ya? Mudah-mudahan sama. Saya termasuk orang yang sangat yakin bahwa beliau adalah orang yang matang di dalam keputusan-keputusan politik yang akan beliau putuskan, apapun aja. Mau tetap dukung Ganjar, ya, atau beralih dukungan kepada Prabowo Subianto. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi. Kalaupun terjadi, dengan apapun alasannya, saya termasuk orang yang menghargai. Saya termasuk orang yang menghargai, tetap menghormati Presiden Jokowi. Tidak akan mencaci maki segala macam. Enggak. Kita tetap harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membangun Indonesia selama 10 tahun ini. Dan kita berharap Presiden selanjutnya meneruskan apa yang telah Presiden Jokowi bangun dan impikan. Begitu ya. Kita dengarkan dulu respon Gibran ketika tidak diundang di acara pengumuman Cawapres Ganjar Pranowo. Deklarasi nggak diundang, Mas. Deklarasi nggak diundang, Mas. Ya. Ada perintah untuk nonton bareng, Mas, atau nonton daring, Mas? Kapan, Mas? Benar nonton? Ya iki bar iki ya. Aku tak ngerampungke gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DPC?
PC atau di kantor? Nanti ya, yuk. Makasih. Sangat mungkin ya. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya Mas ya? Enggak. Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasto itu memang sama ketua TPNGP Mas ya? Pak Pertemuan Hasto, dengan Hasto dengan ketua. statement katanya nanti bertiga sama Mas Iya, Gibran. nanti dijadwal ulang. Itu Iya. soal kepastian jaringan masuk atau tidaknya nggak, Pak? Nanti dijadwal ulang. Kita ketemu dulu ya. Pun ya. Berarti nggak berarti nggak jadi hari ini ya Mas? Enggak jadi hari ini kan deklarasi ya. Mas ya. Oke. Ini kan persoalan yang sangat krusial, yang sangat identity gitu loh. Ini kan aneh kalau kemudian Presiden Jokowi tidak hadir. Apapun alasannya. Karena menentukan Indonesia ke depan. Kan itu ya. Apalagi dari partai yang sama. Maka kita boleh curiga bahwa ini adalah bentuk bintik-bintik dari pecah kongsi mungkin akan terjadi. Ya, meskipun sudah dikonfirmasi sih sebetulnya oleh Ibu Puan, tidak ada kita pecah kongsi. Mudah-mudahan itu yang sebenarnya. Tapi kalaupun pada akhirnya benar pecah kongsi, tidak mendukung Ganjar, malah melimpahkan dukungan kepada yang lain, Prabowo Subianto, maka saya termasuk orang yang akan menghargai segala apa yang akan menjadi keputusan politik Presiden Jokowi. Saya berharap kita pun semuanya sama. Kalau kalian pendukung Ganjar, fokus aja udah. Menangkan Ganjar. Tidak usah melirik yang lain, tidak usah takut oleh lawan-lawan Ganjar. Tinggal bagaimana meyakinkan kepada publik bahwa Ganjar itu ya memang layak dan cocok, pantas untuk meneruskan segala apa yang telah Presiden Jokowi lakukan dan impikan, apalagi berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Wah, itu udah lengkap, kap. Cocok pokoknya. Kombinasi yang sempurna. Ya, mematikan. Gitulah ya. Yang mungkin akan membuat lawan-lawan politiknya tercengang. Dengan Mahfud MD ini. Karena di semua lapisan masyarakat, struktur kehidupan, itu saya kira Profesor Mahfud MD itu masuk. Di orang-orang hukum, oke. Luar biasa kan, beliau pakar. Di kalangan intelektual, akademisi, keren. Di kalangan santri pun luar biasa. Dari segala aspek lapisan sosial masyarakat, Profesor Mahfud MD cocok gitu loh, masuk. Di kalangan pesantren masuk, di kalangan NU masuk, di kalangan Muhammadiyah masuk, di segala aspek loh, masuk. Profesor Mahfud MD tuh gilanya itu orang. Gila dalam artian keren banget gitu ya, bukan penghinaan, keren banget. Dan saya malam sampai membacakan Al-Fatihah supaya Profesor Mahfud MD memang diumumkan sebagai wapres Ganjar, dan ternyata alhamdulillah dikabul. Artinya Megawati mendengar suara kita. Pilihan masyarakat yang mayoritas menginginkan Mahfud MD sebagai wapresnya ternyata didengar. Pertimbangannya bukan hanya pertimbangan elit, tetapi pertimbangan keinginan masyarakat, keinginan publik. Itu kan luar biasa. Salah satu sikap yang memang terpuji menurut saya sebagai ketua partai. Ya, poinnya saya ingin mengatakan di sini, kita akan menghargai, saya pribadi akan menghargai segala apa yang akan menjadi keputusan politik Presiden Jokowi. Mau mendukung Ganjar atau tidak mendukung Ganjar. Saya pribadi yang akan memahami dan menghargai. Mau bagaimanapun, sekali lagi beliau adalah presiden, pada saatnya kelak akan menjadi mantan presiden, dan masyarakat banyak yang mencintai beliau,
Beliau punya ide, punya gagasan, punya konsep, punya prinsip segala macam. Maka mungkin inilah yang mendorong beliau untuk mendirikan sesuai apa yang beliau inginkan. Itu yang mungkin membuat beliau, ya, saya bisa menentukan arah saya. Itu sukses tuh, Ibu Megawati mendidik Jokowi itu sukses. Ya. Kalau di dalam urusan murid yang kemudian berbeda pada akhirnya pendapat atau keputusan dengan gurunya, itu bukan sesuatu yang haram loh. Itu bukan sesuatu yang dosa besar, bukan. Ya, kita lihatlah, contohnya gampang sekali seperti Cokro Aminoto yang menghasilkan produk murid yang berbeda-beda tetapi sukses. Ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Semaun. Itu kan hasil produk Cokro Aminoto. Dia masing-masing punya pendirian, punya prinsip. Berbeda muridnya semuanya. 3 murid ini berbeda semuanya. Tapi inilah kesuksesan. Seorang seorang guru mendidik anaknya. Meskipun berbeda, itu tanda kesuksesan. Soekarno punya pemikiran yang kuat. Ya. Kartosuwiryo juga sama punya pendirian, pemikiran yang kuat. Semaun pun sama. Begitu kan? Benar gak? Jadi, kalau pada akhirnya Presiden Jokowi mancal dari PDIP, bukan berarti kegagalan kaderisasi dan bukan berarti kegagalan Ibu Megawati. Justru ini kesuksesan sebagai ketua umum mendidik kadernya sehingga bisa seperti Presiden Jokowi. Itu kehebatan, itu kesaktian itu. Bisa seperti Gibran. Kan itu ya? Bisa seperti Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jangan melupakan jasa-jasa Presiden Jokowi. Sehingga kita bebas menghakimi. Mau bagaimanapun, beliau adalah orang yang matang dan mengambil keputusan yang menurut beliau dengan pengalaman yang beliau miliki dan prinsip yang beliau miliki juga matang. Dan kita harus menghargainya menurut saya. Sebegitu bedanya pun dengan kita harus menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.